Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 5, yaitu peran fikih dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam fikih, menjaga kelestarian lingkungan dan alam adalah bagian dari kewajiban seorang manusia yang harus dipenuhi oleh semua umat yang beragama Islam. Dalam Islam, mengajarkan bahwa bumi dan semua yang ada di dalamnya adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dengan baik. Hal ini tercermin dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah, yaitu memelihara di bumi, yang berarti mereka bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kelestarian alam. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 39 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Dengan menjadi khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan tidak merusaknya serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian terhadap lingkungan. Selanjutnya, penggunaan energi terbarukan dalam perspektif fikih. Energi terbarukan seperti energi surya, tenaga angin, dan biomasa semakin dilihat sebagai solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan ketergantungan pada sumber energi fosil yang mencemari lingkungan. Dalam konteks fikih, penggunaan energi terbarukan dapat dianalisis dengan mempertimbangkan maslahah dan mafsadahnya. Maslahahnya atau untuk kepentingan umum, energi bersih untuk kesejahteraan umat, yaitu penggunaan energi terbarukan yang mendukung maslahah atau kepentingan umum, karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan dampak buruk terhadap ekosistem. Energi terbarukan juga memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia karena tidak hanya memenuhi kebutuhan energi saat ini, tapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang. Selanjutnya, mengurangi kerusakan lingkungan. Islam mengajarkan untuk menghindari kerusakan atau mafsadah, baik terhadap diri sendiri, sesama maupun lingkungan. Penggunaan energi terbarukan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh polusi udara, pencemaran tanah, dan kerusakan ekosistem yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya, mafsadahnya atau kerusakan, yaitu ketika kita tetap bergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil, maka akan menambah kerusakan lingkungan yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan manusia, flora, fauna, dan bahkan keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk beralih ke energi yang ramah lingkungan guna menghindari kerusakan tersebut. Penggunaan energi terbarukan dapat dianggap sebagai bentuk maslahah yang mendukung keberlanjutan hidup di bumi dan mengurangi mafsadah yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan dalam menggunakan sumber daya alam. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti tambang, hutan, dan air seringkali menyebabkan kerusakan yang serius pada lingkungan. Dalam fikih, prinsip ini dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep maslahah dan mafsadah. Maslahahnya untuk kepentingan umum, yaitu untuk keseimbangan ekosistem. Penggunaan sumber daya alam secara bijaksana akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Dengan menjaga keberlanjutan alam, umat manusia dapat terus memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Contohnya, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau penanaman kembali. Selanjutnya, kepentingan ekonomi dan sosial. Dengan sumber daya alam yang dikelola dengan bijak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bergantung pada alam untuk penghidupan mereka.
Pengelolaan yang berkelanjutan juga dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi tanpa merusak sumber daya untuk generasi mendatang. Sedangkan mafsadahnya, dengan menggunakan energi terbarukan akan dapat merusak lingkungan, yaitu eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan ekosistem seperti pencemaran air dan degradasi tanah atau penurunan tanah. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga merugikan manusia karena mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan kualitas hidup. Islam sangat melarang perusakan sumber daya alam secara berlebihan karena ini bertentangan dengan prinsip istihsan atau penilaian yang adil dan maslahah. Kerugian yang ditimbulkan dari eksploitasi yang berlebihan diantaranya juga akan mengurangi pasokan air bersih, penurunan kualitas tanah, pertanian, dan perubahan iklim yang ekstrim. Kesimpulannya, dalam perspektif fikih, keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim sangat penting untuk dipertimbangkan. Islam melalui prinsip maslahah dan mafsadahnya mengajarkan bahwa penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak adalah langkah yang sesuai dengan ajaran agama. Penggunaan energi yang ramah lingkungan dan pengelolaan alam yang berkelanjutan akan membawa manfaat jangka panjang bagi umat manusia dan menjaga keseimbangan alam, sesuai dengan prinsip fikih yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan menghindarkan kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.